Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Maya Sari dalam pembelajaran perencanaan keuangan. Topik kita kali ini adalah analisis kondisi keuangan. Pada bagian ini, kita akan membahas salah satu teknik yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, yaitu rasio keuangan. Kita juga akan membahas beberapa rasio keuangan yang umum digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan dari individu atau keluarga. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kondisi keuangan baik dari sisi kekuatan maupun kelemahan. Analisis ini digunakan dengan membandingkan data keuangan yang ada di dalam laporan keuangan, yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang bermakna untuk menentukan kondisi atau kesehatan keuangan. Analisis ini umum kita temukan pada para pengambil keputusan seperti pemberi kredit ataupun penasehat keuangan. Berikut ini akan kita bahas beberapa rasio keuangan yang umum digunakan untuk menilai kondisi keuangan seorang individu. Rasio likuiditas dasar atau basic liquidity ratio. Likuiditas memiliki makna kecepatan dan kemudahan kekayaan yang dimiliki untuk berubah menjadi uang tunai. Basic liquidity ratio menunjukkan berapa lama aset liquid yang dimiliki bisa memenuhi kebutuhan bulanan jika seseorang mengalami kehilangan penghasilan. Rasio ini bisa dihitung dengan membandingkan liquid aset dengan pengeluaran bulanan. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan kondisi keuangan yang lebih baik. Untuk keluarga yang mendapatkan penghasilan yang bervariasi dari bulan ke bulannya, maka rasio yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Rasio aset terhadap hutang menunjukkan perbandingan antara total aset yang dimiliki terhadap total hutangnya. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan mereka untuk bisa membayar seluruh kewajibannya dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Rasio kewajiban terhadap pendapatan atau debt service to income ratio menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban hutang serta cicilan dan sewa rumah. Rasio yang lebih kecil menunjukkan kondisi keuangan yang lebih baik, karena dengan semakin kecil rasio ini menunjukkan bahwa bagian dari pendapatan yang digunakan untuk membayar kewajiban juga semakin kecil. Artinya, bagian yang bisa digunakan untuk konsumsi ataupun untuk investasi menjadi semakin besar. Jika rasio kewajiban terhadap pendapatan menunjukkan kemampuan untuk membayar seluruh kewajiban hutang, maka debt payment to disposable income ratio menunjukkan kemampuan seseorang untuk membayar kewajiban bulanan selain untuk membayar mortgage. Pendapatan bersih yaitu jumlah pendapatan yang diterima setelah dikurangi semua kewajiban. Semakin rendah rasio ini menunjukkan kondisi keuangan setiap individu menjadi semakin baik. Mengapa? Karena dengan semakin kecil rasio ini, maka disposable income yang bisa digunakan untuk konsumsi maupun investasi juga semakin besar. Investment asset to total asset ratio menunjukkan perbandingan nilai aset investasi terhadap total aset. Semakin tinggi rasio ini, maka kondisi keuangan seseorang juga akan semakin baik. Seseorang yang memiliki rasio investasi yang tinggi menunjukkan aset-aset yang dimiliki didominasi oleh aset-aset yang sifatnya produktif. Aset yang sifatnya produktif akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset yang tidak produktif. Demikian pembahasan kita tentang analisis kondisi keuangan. Sampai berjumpa pada topik selanjutnya.